warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di Sahabat Matematika Channel untuk melanjutkan belajar kita terkait operasi penjumlahan bilangan bulat dengan pendekatan garis bilangan, yang pada episode kali ini akan kita sajikan beberapa soal beserta pembahasannya. Dalam hal ini kita tidak lagi menggunakan bantuan animasi mobil pintar, karena animasi mobil pintar itu sebatas bantuan untuk pemahaman konsep. Dan kita cobakan dari apa yang sudah kita dapat itu, bagaimana kita lepas dari mobil pintar bisa menggambar garis bilangan dari suatu operasi penjumlahan, dan sebaliknya ketika ada garis bilangan kita bisa menentukan operasi penjumlahannya. Karena itu siapkan pikiran, hati, dan diri Anda untuk benar-benar hadir sepenuh hati mengikuti dengan seksama pembahasan dalam tayangan berikut. Namun sebelumnya, bila Anda berkenan untuk subscribe channel ini, kami sampaikan banyak terima kasih. Likes dan komen Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dan bagi yang tidak berkenan, tidak mengapa, kami apresiasi kebersamaan Anda di Sahabat Matematika Channel. Dan selanjutnya Anda bisa membagikan video ini kepada teman sahabat dan orang-orang yang membutuhkan. Kalau Anda rasa bahwa video ini bermanfaat, sehingga Anda berkesempatan berinvestasi amal soleh. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang banyak mendatangkan manfaat untuk sesama. Selengkapnya mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran penjumlahan bilangan bulat Matematika SMP kelas 7. Sebelum kita memasuki pembahasan soal, kita ingatkan kembali beberapa simpulan dari tayangan video sebelumnya. Misal A dan B bilangan bulat, operasi A ditambah B bila dinyatakan dengan garis bilangan adalah ketentuannya 1. Jika A sebagai suku pertama bernilai positif, maka A digambarkan dengan anak panah dari titik 0 sepanjang A satuan ke kanan. Dan jika A negatif, digambarkan anak panah sepanjang A satuan ke kiri dari titik 0. Kemudian yang kedua, B sebagai suku kedua jika bernilai positif, maka B digambarkan anak panah dari titik ujung panah anak panah pertama yaitu A sepanjang B satuan ke kanan. Dan jika B negatif, digambarkan dengan anak panah sepanjang B satuan ke kiri dari ujung anak panah A, karena sifatnya melanjutkan. 3. Adapun hasil penjumlahan dari A dan B juga digambarkan dengan anak panah, yaitu berupa anak panah dari titik 0 ke titik ujung anak panah B dari start ke finish akhir. Jika anak panah itu mengarah dari 0 ke kanan, artinya hasilnya bernilai positif. Dan jika arahnya ke kiri, maka menunjukkan bahwa hasilnya negatif. Yang keempat, dua bilangan yang saling berlawanan jumlahnya adalah 0. Misalkan A dan min A adalah dua bilangan yang saling lawan, maka A ditambah min A sama dengan 0. Kemudian ini dikatakan bahwa A dan min A merupakan dua buah bilangan yang saling invers dalam operasi penjumlahan. Saling invers artinya saling berlawanan, dengan ditandai atau bercirikan ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan 0. Nah, ini 4 kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari sajian operasi penjumlahan bilangan bulat melalui pendekatan garis bilangan dengan bantuan animasi mobil pintar. Dan kita akan memperdalam melalui latihan soal-soal beserta pembahasannya. Soal nomor 1.
Tentukan operasi penjumlahan yang dinyatakan dengan garis berikut. Perhatikan untuk yang A. Caranya adalah kita harus menentukan siapa suku pertama, siapa suku kedua, dan siapa hasil. Suku pertama adalah ditandai dengan anak panah yang berangkat dari titik 0 yang kemudian ujungnya dilanjutkan oleh anak panah yang lain sebagai suku kedua. Di sini anak panah yang berangkat dari 0 yang pertama adalah dari 0 ke arah kiri 2 satuan. Tetapi pada ujung anak panah ini tidak ada anak panah yang melanjutkan. Artinya ini bukan suku pertama. Sekarang kita lihat untuk 0 ke 4. 0 ke 4 dilanjutkan oleh 4 ke negatif 2. Berarti anak panah 0 ke 4 ini merupakan suku pertama. Dan suku kedua adalah dari 4 ke negatif 2. Adapun dari 0 ke negatif 2 atau 2 satuan ke kiri ini merupakan hasil. Sekarang kita tulis suku pertama adalah 4 satuan ke kanan dari 0. Berarti 4 ditambah suku kedua dari 4 ke negatif 2 adalah 6 satuan negatif, ya. Sama dengan negatif 2 sebagai hasil. Berikutnya yang B, suku pertama adalah 2 satuan ke kanan ditambah suku kedua 8 satuan ke kiri negatif, ya. Hasilnya 6 satuan ke kiri sama dengan negatif 6. Kita lanjutkan. Soal berikutnya, nomor 2. Tentukan nilai A, B, dan C, kemudian nyatakan sebagai operasi penjumlahan yang dinyatakan dengan garis bilangan berikut. Kita mulai dari A. Suku pertama adalah A karena A berangkat dari 0 ke 5 dan disambung oleh B dari 5 ke 8, berarti B sebagai suku kedua. Sedangkan C merupakan hasil. Kita tulis A 5 satuan ke kanan berarti positif, dan B dari 5 ke 8 adalah 3 satuan ke kanan, berarti B sama dengan positif 3. C sebagai hasil adalah 0 ke 8, 8 satuan ke kanan. Kita tulis A plus B sama dengan C, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Untuk B, suku pertama A dari 0 ke negatif 5, berarti 5 satuan ke kiri. Artinya nilai A sama dengan negatif 5. Dan B, suku kedua 2 satuan ke kiri, berarti B bernilai negatif 2. C sebagai hasil 0 ke negatif 7, 7 satuan ke kiri. C sama dengan negatif 7. Kita tulis operasi penjumlahannya. Negatif 5 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 7. Nomor C. Suku pertama A adalah 0 ke 6. 6 satuan ke kanan, berarti A sama dengan 6. Dilanjutkan suku kedua B dari 6 ke negatif 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan ke kiri. Min 8. Dan C adalah 2 satuan ke kiri. Maka 6 ditambah min 8 sama dengan negatif 2. Bagaimana? Mantap kan? Kita permantap lagi biar super mantap. Soal berikutnya yaitu soal nomor 3. Lengkapi anak panah dari operasi penjumlahan dalam garis bilangan berikut. Kemudian tulis sebagai operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, sekarang dikurangi ini. Kalau tadi lengkap, diawali dari lengkap dengan nilai bilangannya, kemudian dilanjutkan dalam bentuk A, B, C, dan ini hasilnya belum digambar anak panahnya. Kita mulai dari yang A. Lihat yang A. Hasil berarti pangkal anak panah pertama ke ujung anak panah kedua, yaitu 0 ke 4. Sekarang kita berikan nilai untuk suku pertama 0 ke 6, artinya positif 6.
suku kedua adalah 2 satuan ke kiri dari 6, berarti negatif 2, dan hasilnya dari 0 ke 4, positif 4. Kita tulis penjumlahannya, 6 ditambah negatif 2 sama dengan positif 4. Untuk yang B, suku pertama dan suku kedua sudah digambar. Kita gambar hasilnya yaitu dari pangkal anak panah pertama ke ujung anak panah kedua dari 0 ke 3. Suku pertama negatif 2. Suku kedua adalah 5 satuan ke kanan, berarti positif 5. Hasilnya 3 satuan ke kanan, positif 3. Kita tulis operasinya. Negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Iya. Oke. Belum berhenti sampai di sini. Kita masih punya soal penutup nomor 4. Iya. Sekarang dibalik, hanya diberikan operasi bilangannya, kita diminta untuk menggambar. Ya, tingkat kesulitannya tentu lebih tinggi. Kita mulai dari yang A, kita siapkan garis bilangannya ya. 7 ditambah negatif 4. Suku pertama 7 berarti dari 0, 7 satuan ke kanan. Ya, ini anak panahnya. Ditambah negatif 4, lanjut 4 satuan ke kiri dari 7. Kita buat anak panahnya 4 satuan ke kiri. Oke. Hasilnya, pangkal anak panah pertama 0 ke ujung anak panah kedua 3. 3 satuan ke kanan. Sehingga 7 ditambah negatif 4 hasilnya sama dengan positif 3. Untuk yang B, suku pertama adalah negatif 2. Maka kita gambar dari 0 ke negatif 2 anak panah disambung dengan suku kedua negatif 4. 4 satuan ke kiri melanjutkan. Ya, berujung di negatif 6. Dari start ke finish kita buat anak panah hasil, yaitu 0 ke negatif 6. Sehingga hasilnya negatif 2 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 6. Super akhir nomor 4C, negatif 3 ditambah 8. Kita buat suku pertama, 3 satuan ke kiri dari 0. Dilanjutkan 8 satuan ke kanan dari negatif 3. Sampai di mana? Iya, sampai 5. Kita gambar anak panahnya. Hasilnya dari 0 ke 5. Ke kanan berarti positif. Sehingga negatif 3 ditambah 8 sama dengan positif 5. Nah, bagaimana? Asik bukan? Ya, benar-benar asik dan menarik ya. Memang, sahabat matematika sungguh keren. Mobil pintarnya luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan sajian soal-soal ini dan juga pembahasan materi di awal melalui animasi mobil pintar bisa dipahami dengan baik, sehingga video ini benar-benar memberikan pencerahan dan pemahaman buat Anda. Baik, demikian beberapa soal sudah kita sajikan. Sebelum kita akhiri, ada beberapa soal untuk latihan mandiri. Silakan Anda screenshot, kemudian Anda kerjakan dalam rangka untuk menguji kompetensi Anda setelah Anda mengikuti episode pertama dan episode kedua dari operasi penjumlahan bilangan bulat dengan pendekatan garis bilangan. Baik, demikian. Selamat belajar, selamat berlatih, sukses buat Anda. Sementara sampai di sini dulu. Sampai berjumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.